mana ini? Saya lupa di jurnal atau di apa ini. Ada ini nampaknya bagian dari skripsi atau karya ilmiah begitu ya, atau tesis juga yang lumayan komprehensif. Jadi eh, bisa kita eksplor bareng-bareng ini nanti. Nah, konsep jual beli di dalam 4 mazhab. Pengertian jual beli dalam 4 mazhab. Jual beli sebenarnya terdiri dari 2 suku kata, yaitu jual dan beli, yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kalau jual menjual, kalau beli ya membeli. Nah, berarti ada 2 peristiwa yang terjadi dalam satu waktu, yaitu jual dan beli. Lanjut, Rofiko. Oke, sebentar. Oh, terlalu cepat. Nah, jadi ada 2 pihak di dalam transaksi ini, yaitu penjual dan pembeli. Di dalam istilah fikih disebut dengan al-bai', ya, al-bai' yaitu ba eh, ba sama ya ya. Ba ya ain, al-bai' ya, yang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Al-bai' dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya juga, yaitu syira atau beli. Dengan demikian, al-bai' berarti jual, tapi sekaligus juga beli. Nah, saya sukanya tulisan ini semuanya ini ya, apa namanya, ada footnote-nya begitu ya, sumbernya apa, itu lengkap sekali di sini. Nah, nanti kalau kalian nulis skripsi, eh, metode penulisannya itu kan berbeda-beda ya setiap kampus. Kalau teman-teman di Winsa biasanya pakai cara seperti ini, apa? Pakai footnote. Tapi kalau di UNESA nanti kalian eh, apa namanya, rujukannya, gitu ya, merujuk ke siapa, biasanya di dalam tulisan itu sendiri, atau disebut juga dengan endnote gitu ya. Jadi bla 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 bla, nanti di belakangnya ada tulisannya menurut siapa, tahun berapa. Nah, seperti itu endnote. Kalau di Indonesia eh, apa, layoutnya seperti itu. Ya, silakan dilanjutkan. Nah, jual beli kelewatan. Kata lain dari al-bai' yaitu atijaroh. Atijaroh itu seperti digunakan di surat Jum'ah itu ya, surat Jum'ah itu ya. Khairu minal lahwi wa minat tijaroh, kan seperti itu ya. Dan juga apa ini ya, al-mubadalah. Nah, kalau ini di surat Fatir, mereka mengharapkan tijaroh uh, yang tidak akan rugi. Nah, ini ya, bentuk Arabnya kotak-kotak simbol. Nah, hal ini sering sekali terjadi ketika apa, kakak-kakakmu itu yang bikin skripsi itu, dia eh, misalkan di laptopnya itu sudah ada bahasa Arabnya gitu ya. Nah, itu kemudian dia ngeprint ke tempat lain. Nah, itu biasanya
jadi kotak-kotak bulat-bulat begini ini karena di tempat ngeprintnya itu dia nggak kedetek bahasa Arabnya. Nah, jadinya seperti ini. Nanti kalian cari sendiri ya, surah Al-Fatir 29. Jadi menurut istilah terdapat beberapa definisi dalam jual beli ini seperti memilikkan kepada seseorang suatu barang dengan menerima daripadanya harga atau uang gitu ya atas dasar keridhaan dua belah pihak. Nah, next ke bawah ya. Kemudian yang kedua menukar sesuatu dengan barang lain dengan cara tertentu melalui akad dan begitu ya, melalui akad. Kemudian yang ketiga pertukaran harta dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau memindahkan hak milik berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Nah, begitu ya. Kenapa ada tulisannya hitungan materi? Karena kalau nggak pakai hitungan materi, memindahkan hak milik saja, namanya bukan jual beli kan misalkan. Warisan. Nah, itu kan juga memindahkan hak milik, tetapi bukan jual beli. Atau hibah, memberikan sesuatu kepada orang lain. Atau juga sedekah, infak, bisa memindahkan hak milik pada orang lain. Misalkan kalian berikan, ini saya sedekahkan motor saya kepada teman saya karena dia membutuhkan. Nah, itu memindahkan hak milik juga. Tetapi kalau tidak pakai hitungan materi atau tidak ada imbal balik jasa secara finansial, berarti kan bukan jual beli begitu ya. Next. Ulama Hanafiyah, berarti mazhab Hanafi ini ya, mazhab Hanafi. Nah, yang tadi kotak-kotak yang ini bisa kebaca. Nah, kenapa bisa begitu? Ini kemungkinan ya, kemungkinan ini gambar gitu ya. Apa? Tulisan Arab kemudian di crop gitu ya menjadi image. Nah, di beberapa dosen penguji itu kalau ada yang gambar tulisan yang crop-cropan itu tidak mau menerima begitu ya. Jadi eh, kok begini? Jangan jangan crop-cropan gitu ya. Jangan image, harus tulisan asli. Nah, ada yang seperti itu ya. Mungkin nanti kalian ada yang berpikir, wah daripada kotak-kotak bunder-bunder, tak jadikan image saja semua ayat Qur'annya. Nah, itu beberapa dosen tidak mau menerima yang seperti itu ya. Jadi harus tulisan eh, asli di komputer. Pokoknya laptopmu itu harus ada ininya apa Windowsnya Windows Arabic gitu ya. Coba tanya temanmu yang paham itu pasti bisa, nggak sulit. Menurut ulama Hanafiah, tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat menurut Hanafiah ya. Jadi di sini terkandung apa pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksud para ulama Hanafiah adalah melalui ijab kabul kan begitu ya. Atau boleh juga melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat sehingga bangkai homer gitu ya, minuman keras, kemudian darah agak ke bawah lagi. Ya, benda-benda ini ya apa yang kurang bermanfaat itu tidak boleh diperjualbelikan.
Sehingga menurut ulama Hanafiyah tidak sah kalau tetap diperjualbelikan. Menurut mazhab Hambali, nah, kalau menurut mazhab Hambali, saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Nah, ada penekanan kepada kata milik dan kepemilikan karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki. Nah ini ya, seperti ijaroh. Kalau ijaroh apa namanya? Tukar menukar harta tetapi tidak berpindah kepemilikan. Misalkan sewa mobil 1 hari 400.000. Kita memiliki manfaatnya, menggunakan manfaat mobil itu, tetapi tidak memiliki hak kepemilikannya, tidak berpindah. Hak miliknya tetap ke yang punya mobil, itu ijaroh. Oke, next. Menurut Imam Nawawi, penukaran harta, aduh, kelewatan. Apa ya? Kelewatan sedikit. Menurut Imam Nawawi tadi apa ya? Agak ke atas sedikit, Profesor. Nah, pertukaran harta dengan maksud untuk memiliki. Nah, dengan maksud untuk memiliki. Nah, penekanannya di memiliki sesuatu itu, pemindahan hak milik. Terus menurut mazhab Maliki, ya ada dua pengertian. Yang pertama, untuk seluruh satuannya, baik atau jual beli yang mencakup sorof, salam, dan lain sebagainya. Yang B, pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yang dipahamkan dari lafal baik secara mutlak menurut urf. Nah, sebentar, kita bahas dulu. Sorf apa sorof? Ada yang tahu? Sorf? Ya, silakan ya, sambil rebahan, sambil apa, nggak apa-apa ya, tapi tetap mendengarkan ya. Apa sorf? Ada yang tahu sorf? Masa nggak ada yang tahu? Sorf apa sorf? Akad sorf. Kan sudah dapat pengantarnya muamalah ya sebelum ini kan ya. Yuk, apa sorf? Sorf apa? Wah, ini ngantuk semua ini kayaknya. Tidak boleh ada tenggang waktu, Pak. Tidak boleh ada tenggang waktu. Yang lain? Ya, secara istilah mungkin begitu ya. Tapi Seperti falas, Pak. iya betul. Ya, sorf itu ini apa namanya, tukar menukar uang dengan uang, tetapi eh, apa mata uangnya berbeda. Sorf, ya kan boleh ya. Walaupun secara asalnya uang ke uang itu seperti yang sudah pernah saya jelaskan kan, eh, biasanya pakai riba kalau sudah uang ke uang. Tetapi kalau sorof itu selama memang kita membutuhkan, apa, kita ada keperluan untuk keluar negeri, itu nggak apa-apa. Nah, itu ya, kita menukar. Yang tidak boleh menurut para ulama adalah ketika mata uang tersebut ditimbun, nanti kalau sudah mahal dijual.
Karena itu ada unsur maisirnya kan begitu ya, ada unsur gamblingnya. Nah, tetapi kalau memang membutuhkan, tidak masalah. Seperti misalkan ini ada dosen kita yang sedang ke luar negeri, mau kuliah S3, Bu Irul itu mau ke Taiwan, mau kuliah S3 ini ya. Kemarin barusan pamit ya. Nah, kalau salam, salam apa salam? Seperti belanja online, pesan dulu. Ya, salam itu jual beli ini ya, apa? Pesan. Pesanan. Paling gampang contohnya jual beli online. Sesuatu yang sesuatu yang dipahamkan dari lafal baik secara mutlak menurut urf. Atau akad jual beli yang secara adat dianggap sah. Nah, begitu ya. Mazhab Syafi'i, menurut Syafi'iyah, jual beli secara syarak adalah penukaran harta dengan cara tertentu. Oke, jadi perjanjian tukar menukar benda atau barang secara sukarela antara kedua belah pihak. Ya, terus ke bawah. Iya ya, terlalu cepat. Ya, dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian ketentuan yang dibenarkan syarak atau syariah dan disepakati. Dasar hukum jual beli. Jual beli adalah bentuk kerjasama tolong menolong, di mana mempunyai landasan yang kuat dalam Quran, Sunnah, dan Ijma. Antara lain surah Al-Baqarah 275. Wa ahalallahu al-bai' wa harramar riba, ya toh. Terus Al-Baqarah 198. Nah, ini saya nggak tahu apa bahasa Arabnya, kotak-kotak soalnya. Surah An-Nisa ayat 29. Agak ke bawah. Nah, ini. Orang-orang beriman, kelewatan. Apa? Mana tadi? An-Nisa 29. Tadi intinya ini ya, apa? Harus antaroti minkum begitu ya. Jangan memakan harta kamu dengan jalan yang batil. Misalkan begal atau ngerampok atau mencuri, tidak boleh kecuali dengan perniagaan yang antarotin, sama-sama ridho, yang jual ridho, yang beli juga ridho. Kemudian sunnahnya, landasannya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Nabi, pekerjaan apa yang paling baik? Nah, Rasulullah menjawab, usaha tangan manusia sendiri dan jual beli yang diberkahi, dan begitu ya. Artinya apa di sini? Artinya memang ada sebuah hadis lain yang menyatakan bahwa pintu rezeki itu berapa persen itu ya? Saya lupa hadisnya, gimana itu tulisannya. Mayoritas pintu rezeki didapat dari jual beli atau perdagangan begitu ya. Tetapi di hadis ini dijelaskan juga bahwa usaha dengan tangan sendiri itu juga pekerjaan yang paling baik begitu ya.
Kalau zaman sekarang, hal ini bisa diartikan sebagai pekerjaan yang profesional, yaitu bekerja dengan keahliannya, misalkan dosen gitu ya, pekerjaannya kan apa, eh, ngajar, membuat tulisan, menilai seperti itu ya. Kalau tidak, kalau nggak ngajar ya nggak dapat duit kan begitu ya. Nah itu kan pekerjaan dengan tangannya sendiri. Nah, atau pekerjaan profesional, atau misalkan bekerja kantoran gitu, kalau nggak masuk kerja ya nggak dapat duit kan, berarti kan bekerja dengan keahliannya sendiri, bekerja dengan tangannya sendiri, dan itu dihargai di dalam Islam. Kan kadang-kadang kalau kita ikut apa seminar-seminar online, webinar kayak gitu-gitu kan, kadang-kadang motivatornya ngomong apa, kalau bisa itu apa, duit yang bekerja sama kita, jangan kita bekerja untuk mencari duit. Nah, kan begitu ya. Ibaratnya itu orang-orang, kalau orang yang disebut sukses itu sudah nggak ngapa-ngapain, ongkang-ongkang kaki, duitnya muter sendiri begitu ya. Nah, tetapi kalau menurut saya sih nggak juga, karena bekerja itu beribadah kan begitu ya. Bekerja itu dengan tangannya sendiri, selain untuk mendapatkan hasil, itu juga kehormatan. Nah, jadi justru orang-orang kaya yang eh, hanya santai-santai, ongkang-ongkang kaki itu, ini ya, dipandang masyarakat itu kurang bagus malah. Memang sih saya raya, tapi nggak ada kerjaan, nah gitu kan, kurang elok dipandang itu ya. Karena pekerjaan itu adalah sebuah kehormatan. Ya, kita lanjutkan. Apa ini ya? Hadis riwayat Tirmizi, pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar dengan para nabi, siddiqin, dan syuhada. Ijma atau kesepakatan ulama. Para ulama bersepakat bahwa jual beli ini memberikan hikmah kepada hikmah bahwa kebutuhan manusia itu berhubungan dengan sesuatu yang ada di dalam kepemilikan orang lain. Agak ke bawah. Dan kepemilikan itu tidak akan diberikan begitu saja, tetapi harus ada imbal baliknya, yaitu kompensasi yang diberikan. Nah, kan gitu ya. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Apa namanya? Tidak ada di dunia ini manusia yang semuanya punya sendiri begitu, nggak ada ya. Jadi pasti membutuhkan sesuatu milik orang lain yang harus kita dapatkan dengan cara jual beli. Dari beberapa Al-Quran, hadis, serta ijma di atas diambil kesimpulan bahwa jual beli itu mubah atau boleh, tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu, begitu ya. Mubah, mubah ya, bukan bukan wajib begitu ya. Wajib jual beli enggak, mubah, boleh, tetapi bisa berubah dalam situasi tertentu. Nah, nanti kalau kalian belajar, mungkin semester depan ya, belajar kaidah hukum. Nah, belajar kaidah hukum itu ada yang awal-awal itu ada, kan ada 30 kaidah yang kalian harus hafalkan itu ya. Nah, salah satunya itu bunyinya al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulud dalil ala tahrimiha. Jadi hukum asal dari segala sesuatu itu boleh, termasuk dalam jual beli ya,
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi dalam muamalah itu segala sesuatu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Berkebalikan dengan ibadah. Nah, kalau dalam ibadah segala sesuatu nggak boleh kecuali yang disuruh. Jadi dalam beribadah tidak boleh berinovasi. Kalau jual beli boleh, silakan berinovasi selama tidak menabrak rambu-rambu yang diharamkan. Misalkan jual beli online, terus apa jual beli salam, jual beli istisna, jual beli barang yang belum jadi pesan. Terus apalagi misalkan jual beli pulsa, jual beli apa, silakan selama tidak melanggar batas-batas yang diharamkan. Nah, kalau beribadah nggak boleh, beribadah tidak boleh dilakukan kecuali disuruh. Nah, perasaan saya sudah sering menyampaikan ini ya. Jadi misalkan sholat maghrib kok cuma 3 rakaat ya, padahal saya lagi semangat nih. Saya tak sholat 4 rakaat aja, nggak boleh ya. Jadi beribadah nggak boleh kecuali yang disuruh. Tidak boleh dimodifikasi, tidak boleh. Sampai mana tadi ya? Oh ini, menurut Imam Asy-Syatibi, ahli fikih mazhab Maliki. Kalian kan sudah dapat ini juga ya. Sejarah pemikiran ya. Sejarah pemikiran nanti kan sudah dipelajari ini Asy-Syatibi ini ya. Sudah apa belum ya? Oh sekarang ya, iya sekarang. Bareng ya seingat saya ya. Secara pemikiran sama keuangan publik itu bareng. Ya, menurut Asy-Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dalam situasi tertentu. Misalkan apa ini agak ke bawah coba Rosiko. Ketika terjadi praktek ihtikar atau penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, maka pemerintah boleh memaksa atau mewajibkan para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Nah ini, misalkan kayak dalam beberapa kasus kemarin kan ada penimbunan gula. Nah itu pemerintah berhak untuk mengobrak-abrik itu ya penimbunannya itu dan harus dijual dengan harga normal. Kan orang-orang yang jahat yang nakal itu kan menimbun biar harganya naik gitu ya. Biasanya mohon maaf orang-orang dari etnis tertentu, walaupun ada juga sih orang Jawa yang nakal juga banyak ya, seperti itu. Terus itu menjadi wajib ya, menjadi wajib kalau keadaannya seperti itu. Kalau yang haram kan banyak ya, tadi contohnya ya, misalkan jual beli minuman keras, tidak boleh, atau jual beli narkoba, tidak boleh juga. Rukun dan syarat jual beli. Nah ini. Rukun jual beli. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sah. Terlalu cepat. Bentar. Agak ke atas sedikit. Ya, berhenti dulu. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli. Menurut Hanafi, jual beli hanya satu,
yaitu ijab dan qabul. Jadi menurut Hanafi yang penting adalah kerelaan penjual dan pembeli. Nah, karena kerelaan itu tidak terlihat, maka diperlukan indikator kerelaan itu, yaitu misalkan perkataan, yaitu ijab dan qabul tersebut. Ya, next. Ya, terus saja. Nah, sedangkan menurut jumhur ulama itu berarti apa? Mayoritas begitu ya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukunnya ada 4, yaitu orang yang berakad atau muta'akidan. Muta'akidan, orang-orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Kemudian ada sigot, lafal, ijab dan qabul. Kemudian ada ma'qud alaih, ada barangnya. Kemudian ada uangnya, yaitu nilai tukar pengganti barang. Menurut Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai jual barang termasuk ke dalam syarat, bukan rukun jual beli. Ya ini ya, tidak tipis saja ya sebetulnya ya. Ulama Hanafi dengan jumhur itu. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur di atas, berarti syarat orang yang berakad. Nah, syaratnya apa? Yang pertama, baligh dan berakal. Nah ini lengkap sekali ini pembahasannya ya. Sebab oleh karena itu jual beli yang dilakukan anak kecil belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun yang sudah mumayyiz menurut Hanafiyah, bila membawa keuntungan bagi dirinya seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka sah. Nah, tetapi nanti ada juga secara umum kan begini ya, secara umum balik dan berakal. Tetapi di masyarakat nanti kita akan menemui adanya urf atau adat, kan begitu ya. Adat ini kan bisa menjadi hukum juga. Misalkan adatnya di masyarakat kita kalau ada anak kecil megang uang, beli permen, ya kalau kalian sebagai penjual kan langsung dikasih permennya sesuai dengan uangnya, kan begitu ya. Enggak bakalan kalian ngomong, lu Dik, kamu belum balik Dek, nggak boleh jual beli, wes nggak jadi jualan, kan begitu ya. Kalau menurut uruf di kita itu kan nggak apa-apa gitu kan, selama kita tahu bahwa itu mungkin itu disuruh bapaknya atau ibunya dikasih uang suruh beli permen sendiri, nah kan seperti itu. Terus ke bawah. Nah ini nih, apa itu tadi ya? Eh, menurut jumhur tetap tidak sah ya, walaupun eh, kalau masih mumayyiz, walaupun mendapat izin dari walinya menurut jumhur ulama begitu. Yang kedua, orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda. Artinya tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Ya, ini kan ini ya, apa namanya? Tampaknya aneh gitu ya. Apa ada orang yang jual sekaligus beli? Nah, tapi dalam kasus-kasus bisnis banyak yang seperti ini, jual beli fiktif begitu loh ya. Nah, misalkan kalian eh, sebagai bendahara, misalkan bendahara apa gitu ya, terus kalian eh, untuk keperluan organisasi saya mau beli ini begitu ya, nggak taunya belinya ke
ke dia sendiri. Nah, seperti itu kan tidak boleh ini ya. Nah, kemudian harus bebas memilih atau dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa gitu ya. Kalian dipaksa, oh kamu harus beli, kalau enggak awas. Nah, itu enggak, tidak sah secara hukum. Kemudian ada hak milik penuh. Disyaratkan agar kedua pihak melakukan akad beli adalah orang yang punya hak milik penuh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau misalkan kalian punya eh, sesuatu yang masih kredit, nah, begitu ya, itu kan belum menjadi hak milikmu secara penuh, gitu ya. Misalkan lagi kredit motor, kreditnya belum lunas, motornya mau jual, nah itu nggak boleh, secara hukum tidak sah karena belum menjadi hak milik penuh. Nah, masih miliknya leasing kan begitu ya, sebagian, walaupun kalian sudah mencicil selama beberapa tahun, kalau belum berpindah kepemilikan, belum menjadi hak milik penuh, tidak sah untuk diperjualbelikan. Next. Apa itu tadi ya? Kelewatan. Loh. Pelan-pelan. Syarat terkait ijab kabul ya. Nah ini, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syarak yang berdampak pada objeknya. Akad adalah persetujuan. Nah, misalnya, aku menjual barangku harga segini, aku beli barangmu dengan harga segini, begitu ya. Perkataan penjual disebut ijab, perkataan pembeli disebut kabul. Menurut para ulama, unsur utama dari jual beli adalah keridoan dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Maka perlu diucapkan secara jelas ijab kabul ini, begitu ya. Seperti dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, dan akad nikah. Nah, jadi kalau ini harus jelas ya, selain secara lisan juga tertulis dan begitu ya. Nah, kalau kalian menikah, jangan cuma ijab kabul doang, harus tertulis di KUA. Nah, karena kalau tidak tertulis namanya nikah siri, dan yang nikah siri itu secara hukum sangat lemah, bahkan tidak diakui oleh hukum kalau nikah siri itu ya. Para fuqaha berpendapat bahwa transaksi-transaksi yang mengikat salah satu pihak seperti wasiat, hibah, dan wakaf, maka ijab saja, nggak perlu ada kabulnya. Misalkan ada orang mau meninggal, saya wasiatkan eh, tanah ini kepada anak saya yang pertama, misalkan gitu ya, itu nggak perlu ada kabulnya. Oh iya, orang tuaku, aku terima wasiatmu, nggak perlu. Nah, seperti itu ya, ijab tok, nggak pakai kabul. Hibah juga begitu, saya kasih ini untuk kamu. Nah, nggak perlu dijawab saya terima kasihanmu, begitu nggak perlu ya, nggak perlu dijawab. Wakaf juga. Terus ke bawah, surah Al-Maidah ayat 1. Apa tadi ya? Oh ya ayyuhalladzina amanu
aufu bil ukut kalau nggak salah ya, aufu bil ukut, penuhilah akad-akad itu. Maksudnya kalau sudah membuat perjanjian harus dipenuhi. Jadi kalau ijab dan qabul sudah diucapkan, maka eh, pemilikan barang berpindah. Terus ke bawah. Sebentar. Terlalu cepat. Dalam jual beli disyaratkan ijab dan qabul telah balik dan berakal agar tidak mudah ditipu orang. Nah, ya jelas. Terus qabul sesuai dengan ijab. Yang nomor 2 ya. Agak ke bawah. Misalkan saya jual buku ini harganya 100.000. Terus yang membeli menjawab, saya beli bukunya harganya 100.000. Nah, walaupun gitu ya, secara uruf, secara adat, ijab qabul itu kadangkala tidak terucap secara lisan kan begitu ya. Apalagi zaman sekarang begitu ya, wis nggak pakai ngomong ya. Misalkan kalian datang ke Indomaret atau Alfamaret ngambil barang, taruh di kasir, wis nggak pakai ngomong, Mbak, saya beli barang ini harga segini eh, secara tunai, sah gitu, nggak pakai gituan ya. Wis langsung pakai mesin titit titit keluar angkanya, bayar ya. Secara uruf eh, sudah jarang sekali atau malah nggak ada ya yang pakai ijab kabul secara lisan. Kecuali kalau dalam perjanjian jual beli yang besar gitu ya, kan harus tertulis, misalkan jual beli kendaraan atau jual beli tanah seperti itu. Kemudian ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Nah ini, apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, menurut para ulama ini tidak sah, karena ijab harus langsung dijawab dengan kabul, kan begitu ya. Nah, jadi contohnya gimana ya? Misalkan, Mbak, yang ini harganya berapa? Yang ini harganya berapa? Yang ini harganya berapa? Gitu kan? Terus Mbaknya lagi nggak lihat yang dia kasih harga, yang dia sebutkan harga bukan sesuatu yang kita beli, misalkan sepeda gitu ya. Mbak, yang merah harganya berapa? Oh, yang itu 1 juta. Kalau yang sebelahnya 700.000 misalkan. Nah, terus kamu menunjukkan sesuatu yang mbaknya lagi nggak lihat, atau mbaknya lagi main HP misalkan. Yang ini berapa, Mbak? Itu 500.000, padahal yang tunjuk yang mahal gitu ya. Nah, oh ya sudah, ini saja, Mbak. Nah, itu secara hukum tidak sah. Nah, gitu ya, secara hukum nggak sah ya, mbaknya lagi nggak tidak memperhatikan. Nah, jadi harus langsung on the spot agar tidak ada kecurangan kan begitu ya. Jadi ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu. Terus ke bawah. Agak ke bawah, Rafiqah. Nah, boleh saja ada waktu jeda gitu ya. Maksudnya agar si pembeli itu sempat mikir. Tetapi menurut Syafi'i dan Hambali,
jarak dan ijab kabul tidak terlalu lama. Sehingga bisa menimbulkan objek pembicaraan telah berubah. Misalkan gini ya, Pak, saya mau melamar anak Bapak, begitu ya. Oh iya, Dek, tunggu ya jawabannya. Nah, nunggunya 2 tahun sendiri. Nah, itu ya kan terlalu lama kan begitu ya. Nunggu 2 tahun. Nanti saya jawab kalau sudah 1 tahun ya. Right? Atau menikah dengan orang lain akhirnya kan. Ya, seperti itu contohnya. Jadi ijab dan kabulnya tidak boleh terlalu lama jedanya. Kemudian syarat barang yang diperjualbelikan. Suci atau halal dan baik. Halalan, thayyiban. Halal saja tidak cukup, kan harus thayyib. Kan sudah sering saya jelaskan ya. Kenapa harus halal dan thayyib? Misalkan orang yang lagi alergi makan udang, kalau makan udang dia gatel-gatel, memang udangnya halal, segala sesuatu yang di laut kan halal. Tapi kalau habis makan jadi gatel-gatel itu berarti tidak toyib atau tidak baik kan begitu. Ini sampai mana ya? Kok nggak ada gambarnya? Oh, ayat ini ya. Dan sebentar, sebentar. Ayo terus saja. Rasulullah bersabda apa ini? Sungguhnya Allah dan Rasul mengharamkan jual beli homer, arak itu ya, bangkai, babi dan berhala. Atau kalau zaman sekarang ini berarti ya apa namanya, jual beli jimat gitu ya misalkan. Ini akek ini mengandung jin apa misalkan, nah itu nggak boleh. Menurut menurut Syafi'iyah penyebab diharamkannya jual beli arak bangkai dan babi adalah najis. Adapun mengenai berhala bukan karena najisnya tetapi karena tidak ada manfaatnya atau bisa membawa ke eh, syirik kan begitu ya. Nah, bila ia dipecah-pecah menjadi batu biasa, berhala itu boleh diperjualbelikan. Agak ke bawah. Nah, sebab bisa diperjualbelikan untuk bahan bangunan. Mazhab Hanafi dan Zahiri mengecualikan barang yang memiliki manfaat dan halal untuk diperjualbelikan. Kotoran dan sampah yang mengandung najis boleh diperjualbelikan menurut Hanafi dan Zahiri, karena dibutuhkan untuk pupuk, misalkan, atau bahan bakar. Demikian juga boleh menjual barang yang najis yang dapat dimanfaatkan tetapi tidak untuk diminum. Misalkan apa ini ya? Nggak kelihatan bawahnya. Misalkan minyak minyak najis untuk bahan bakar dan cat pelapis. Misalkan ini ya apa? Minyak babi itu katanya banyak juga itu gunanya begitu ya. Selama tidak untuk dimakan dan diminum. Misalkan untuk bahan bakar dan cat pelapis. Nah, oke, next. Syarat barang yang diperjualbelikan selanjutnya memberi manfaat. Memberi manfaat. Tidak sah menjual belikan apa itu tadi ya? Bentar. Agak ke atas sedikit. Ya, eh,
Tidak sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas. Harimau, buaya, dan ular boleh dijual kalau diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain. Terus ke bawah. Namun tidak sah bila digunakan untuk permainan, karena tidak ada manfaatnya. Kan begitu ya. Memperjualbelikan, apa itu tadi? Jangkrik. Tapi kalau zaman sekarang jangkrik diperlukan ya. Buat itu, makan burung itu ya. Makanan burung berkicau. Jadi kalau sudah ada manfaatnya, nggak apa-apa. Yang nggak boleh atau kalau tidak ada manfaatnya, misalkan jual harimau. Tetapi sekarang orang banyak loh yang memelihara harimau ya. Kayak artis-artis itu ya, memelihara harimau atau jual beli binatang buas antar antar kebun binatang. Misalkan kebun binatang Surabaya membeli harimau dari eh, Jakarta misalkan, kan ada harganya ya. Nah, selama ada manfaatnya, tidak apa-apa berarti ya. Nah, yang tidak boleh kan kalau mubazir, kan begitu ya, mubazir. Next. Ya, ke bawah. Apa itu tadi ya? Tidak sah menjual barang orang lain. Ah, ya sama seperti tadi ya. Hak miliknya harus penuh. Tidak sah menjual barangnya milik orang lain. Misalkan, saya jual motor ini, motornya teman saya, nah nggak boleh ya. Atau saya mau jual ini handphone, handphonenya siapa? Handphonenya adik saya, ya nggak boleh, ya harus handphonemu sendiri. Nah, misalkan seperti itu. Next. Nah ini, bentar, itu hadisnya kita baca dulu. Hadis riwayat Abu Daud dari terlalu dari Amru bin Shu'aib, dari bapaknya, dari neneknya. Wah, jadi ini perawinya dari nenek, bapak, terus Amru gitu ya. Dari Rasulullah, beliau bersabda, tidak ada talak, eh, apa ini lanjutannya? Tidak ada talak, agak ke atas. Gitu. Ini saya nggak tahu ya, Rofiko ya. Layarmu ini yang kelihatan kok cuma nggak penuh gitu ya. Cuma cuma setengah ke atas, yang bawahnya gelap. Itu tadi apa ya jadi ya? Coba ke atas lagi. Iya, terus ke atas. Yang tadi, Rofiko. Aduh, kok ini ya? Mana tadi ya? Yang hadis itu tadi loh, tidak sah talak, talak. Nah ini nih, tidak ada talak melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada memerdekakan melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidak sah jual beli melainkan pada barang yang engkau miliki. Ya kalau enggak, belum punya istri, apanya yang mau ditalakkan gitu ya. Nah, kalau memang enggak punya budak, apa yang mau dimerdekakan? Kalau belum punya barang, ya tidak sah berjual beli. Nah, seperti itu. Terus mampu diserahkan.
Maksudnya adalah barang yang dijadikan objek jual beli mampu diserahkan secara syariat atau secara konkret. Nah, kalau tidak bisa berarti tidak sah. Misalkan seperti ikan di dalam air. Kalau ada orang jual ikan di pasar itu, maksudnya bukan ikan di dalam air yang seperti itu ya. Maksudnya adalah misalkan saya jual ikan lele saya di kolam ini. Terus ikannya mana Pak? Ya, cari aja sendiri di situ. Nah, itu tidak sah. Wujudnya harus nyata, harus jelas. Kalaupun saya jual ikan lele di kolam ini semuanya, nah itu kan jelas kalian. Tapi kalau saya jual ikan lele di kolam ini, padahal di situ ikannya macam-macam. Terus yang beli disuruh nangkep sendiri, nah itu nggak jelas. Ada horor di situ. Mengetahui status barang, kualitas, kuantitas, jenis, dan lain-lain. Jadi harus diketahui banyak berat atau jenisnya. Nah, saya beli emas ini, harganya segini, karatnya segini, itu harus jelas. Jangan-jangan emasnya imitasi. Jangan-jangan begitu kan. Oke, next. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ya. Itu tadi kan ada ya itu tidak boleh menjual barang yang belum jadi. Nah, apakah itu sama dengan open pre-order? Terima kasih. Open pre-order itu gimana maksudnya ya? Itu kayak kita itu udah mempromosikan kayak barang ini tuh ready-nya hari Sabtu gitu. Terus jual promosinya itu hari Rabu, misal gitu, Pak. Gimana? Oh, begitu ya. Iya, jadi barangnya dibuat dulu, tunggu ada yang beli dulu baru dibuat gitu. Kalau itu sih menurut saya kayak salam ya. Barang pesanan atau istisna. Ibaratnya orang beli mebel, yang mebelnya belum jadi memang pesan. Nggak ada masalah menurut saya. Menurut saya ya. Baik, Toh, Pak. Terima toh kasih. nanti kan akhirnya berwujud juga kan barangnya ya. Iya, Pak. Ya, nanti akan kita bahas juga ada transaksi yang pakai Urbun. Nah, Urbun itu uang muka. Nah, kalau masalah Urbun itu nanti ada perbedaan pendapat. Ada yang apa namanya? Ada yang bilang ulama ada yang menghalalkan, ada juga yang mengharamkan. Karena Urbun itu kan sifatnya hangus biasanya. Misalkan saya pesen eh, kendaraan ini, gitu ya. Atau saya pesen mau beli rumah di sini. Nah, setelah jangka waktu tertentu ternyata nggak jadi beli. Kalau sudah bayar uang muka kan tidak boleh diambil kembali. Nah, itu Urbun itu perbedaan pendapat. Para ulama ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Kalau yang dijelaskan temanmu tadi menurut saya itu istisna ya, atau salam pesanan seperti biasa. Tidak ada masalah menurut saya. Tidak sah jual beli dengan melempar barang. Maksudnya apa? Nah ini contohnya. Saya mau beli tanah di sini ya. Tanah yang saya beli itu sekuat lemparan tangan saya. Begitu terus melempar batu jauhnya berapa berapa puluh meter itu yang diperjualbelikan. Nah itu tidak sah gitu ya. Karena apa? Karena horor nggak jelas. Ya kalau lemparannya nggak kenceng. Kalau kenceng, nah, kalau mengenai tanahnya orang lain, oh, pokoknya serba nggak jelas itu. Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan
akad. Saya menjual apa? Ini jin dalam botol. Wah, kayak gimana nerimanya kan begitu ya, nggak jelas. Apa itu ya? Agak ke atas sedikit, Prof. Viko. Ke atas sedikit. Barang sebagai objek jual beli dapat diserahkan pada saat akad atau waktu yang telah disepakati. Selama ijab kabulnya sudah, berarti bisa diserahkan sesudah ijab kabul. Syarat-syarat nilai tukar. Nah, harga barang di zaman sekarang adalah uang atau finansial ya. Asir asaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual. Sedangkan asaman ding. Asaman harga di masyarakat, sedangkan asir harga modal, yaitu berarti harga antara sesama pedagang. Ini kalau dalam istilah akuntingnya kan ini ya, HPP, harga pokok penjualan. Ada yang belum dipotong pajak, ada yang belum diberi profitnya berapa, kan gitu ya. Para ulama mengemukakan syarat-syarat saman. Saman tadi apa berarti? Harga pasar. Yang pertama, harganya harus disepakati kedua belah pihak. Yang kedua, bisa diserahkan pada waktu akad. Nah, walaupun bisa dengan cash atau kredit. Yang penting jelas. Terus apabila dilakukan apa itu tadi ya? Apabila dilakukan barter kayaknya ya, yang atas tadi ya. Oh ya, benar kan? Barter, apabila barter, maka yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan cara misalkan syarat sah jual beli. Nah, jual beli dianggap sah bila jual beli terhindar dari cacat barang baik jenis, kualitas maupun kuantitas. Kemudian barang yang diperjualbelikan itu bila bergerak maka bisa langsung dikuasai. Nah, maksudnya contohnya begini ya, saya pernah membaca itu ya, tidak boleh menjual burung di udara, burung lagi terbang gitu ya, misalkan saya jual burung saya, mana burungnya itu lagi terbang itu di atas, tangkapan sendiri. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi harus bisa langsung dikuasakan kepada yang beli. Ya, tangkapan dulu burungmu ya, baru dijual. Nah, kan begitu ya. Syarat terkait pelaksanaan jual beli. Nah, ini sama seperti tadi ya, barangnya harus milik sendiri, tidak boleh barang milik orang lain, tidak boleh dipaksakan untuk menjual atau membeli sesuatu. Oke, terus ya biasanya kalau ada ini ya al-fudail ini ya, al-fudail ada wakil dalam menjual dan membeli barang.
itu biasanya kalau zaman sekarang ada surat kuasa, kan begitu ya, ada surat kuasa, harus nulis di atas materai seperti itu. Kalau yang ini bukan, yang melakukan transaksi bukan yang memiliki barangnya. Nah, terus menurut Syafi'iyah dan Zahiriyah, al-fudail tidak sah sekalipun diizinkan oleh walinya. Nah, menurut Syafi'iyah dan Zahiriyah. Jadi berarti apa? Harus eh, pemiliknya langsung. Mereka mendasarkan kepada hadis. Seorang laki-laki datang kepadaku dan bermaksud menjual apa ini? Menjual sesuatu, tetapi aku tidak ada, nggak kelihatan. Rafika. Ya, pokoknya intinya tidak boleh memperjualbelikan barang yang belum menjadi miliknya. Kemudian ada yang disebut dengan khiyar. Khiyar itu adalah apa namanya? Hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli ya. Nanti kalau kita bahas lebih lanjut ada khiyar majelis. Jadi boleh membatalkan selama masih di dalam majelis. Ada khiyar aib. Khiyar aib itu membatalkan transaksi jual beli karena ada kecacatannya, baru diketahui. Ada khiyar, apalagi itu saya lupa ya, ada beberapa macam khiyar. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya. Jual beli mata uang tadi kan tidak diperbolehkan kecuali kalau memang dibutuhkan. Kalau trading forex itu bagaimana, Pak? Trading forex kan jual beli mata uang secara online dan saya lihat itu ada yang syariah juga. Makasih, Pak. Masa ada? Saya baru dengar ada trading forex syariah. Tahu dari Iya, mana? ada, Pak. Pernah diiklankan di TV, di internet juga ada. Oh, kok bisa begitu ya? Coba nanti saya ceknya dulu ya. Seperti apa itu trading syariah itu? Masa trading kok syariah ya? Yang penting Baik, Pak. apa namanya? Ya, nanti saya pelajari dulu sifatnya seperti apa itu. Belum pernah dengar saya soalnya ada trading syariah. Nah itu yang penting kan nggak ada horornya itu tadi ya. Yang perlu digarisbawahi kalau menurut para ulama kan tujuannya bukan untuk spekulasi begitu, bukan untuk mencari keuntungan atas ketidakjelasan, tetapi apalagi untuk berinvestasi begitu ya. Biasanya memang karena ada keperluan untuk perjalanan ke luar negeri atau untuk transaksi bisnis tertentu yang membutuhkan mata uang asing. Tapi kalau untuk spekulasi, gambling, ingin mendapatkan apa profit secara instan, nah itu yang terlarang. Nah, cuma saya belum tahu skemanya trading
syariah ini seperti apa? Nanti tak pelajari dulu ya. Trading forex Baik, ya. Pak. Iya. Oh ya 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 ya. Kan hampir sama sifatnya dengan saham kan begitu ya. Nah, trading saham kan juga begitu. Ada yang mempergunakan saham untuk sarana berspekulasi, jual beli secara cepat gitu ya dalam hitungan detik. Nah, kalau di pasar saham yang syariah itu nggak boleh. Jadi ada tenggat waktunya. Jadi untuk mencegah tindakan spekulasi seperti itu ada tenggat waktunya. Jadi sahamnya harus dimiliki dalam beberapa waktu tertentu baru boleh diperjualbelikan. Nggak boleh langsung kayak saham biasa yang jual beli dalam hitungan detik itu. Itu sisi gamblingnya besar sekali ya, sisi gamblingnya besar sekali. Ada seorang teman yang mengatakan ke saya kalau orang-orang yang main saham itu bisa hilang ratusan juta hanya dalam beberapa detik saja karena main saham itu. Tapi kalau lagi untung juga cepat gitu ya, cepat kaya. Tetapi seperti halnya gambling-gambling yang lainnya, keuntungan dari eh, uang yang seperti itu, uang gambling itu nggak berkah gitu ya. Orang-orang bilang ibaratnya uang panas gitu ya. Jadi dapatnya cepat, hilangnya juga cepat. Jadi orang hasil-hasil dari perjudian kan seperti itu ya. Cepat dapat duit tapi habis itu langsung habis juga buat foya-foya. Soalnya dapatnya gampang, keluarnya lebih gampang lagi. Nah, seperti itu. Nanti saya pelajari dulu ya forex 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 yang syariah seperti apa ya. Ada lagi yang ingin Iya, Pak. bertanya? Pak, izin bertanya. Ya, Kalau tadi dijual beli itu kan barang yang dijual beli sendiri. Kalau misal itu Pak, pegadaian itu apa barang yang digadaikan juga harus barang sendiri? Terima kasih, Pak. apakah barang yang digadaikan harus barang milik sendiri? Setahu saya sih iya ya, setahu saya sih iya. Cuman eh, saya belum pernah ke Pegadaian secara pribadi ya. Jadi nggak tahu apakah di Pegadaiannya itu mereka bertanya begitu ya. Ini milik siapa harus bisa dibuktikan kalau memang betul-betul milik kita atau enggak itu saya nggak tahu. Tapi kalau misalkan kita jual beli kendaraan itu kan memang harus ada bukti kepemilikan ya. Misalkan kalau kalian tahu kendaraan itu ada STNK dan ada BPKB-nya. Ketika kalian mau menjual barang sebuah kendaraan, punyanya STNK-nya tok, nggak ada BPKB-nya, yang beli itu sudah curiga pasti. Ini jangan-jangan barang bukan milik kamu kan begitu ya. Barang colongan, misalkan apalagi kalau motornya tok, nggak ada STNK-nya, nggak ada BPKB-nya, wah tambah semakin mencurigakan. Nah, secara umum kan begitu ya. Cuma saya nggak tahu kalau di Pegadaian itu pegadaiannya nerima atau tidak gitu ya. Tetapi Iya, Pak. harusnya nggak nerima kalau memang bukan barang miliknya ya. Kita pause dulu ya, ada azan.
pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Baik, Pak. Ya, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih PJ yang sudah membantu menayangkan ya dan merekam. Kita akhiri dulu, insya Allah minggu depan bertemu lagi. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti kalau ini sudah saya upload, kalian bisa bertanya di kolom komentar ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.